Kemudian Ibnu Qayyim berdalil akan hal ini bahwasanya Al-Qur'an adalah obat segalanya. Kalau obat jiwa semua orang mungkin paham. Namanya Al-Qur'an dibaca membersihkan jiwa. Tapi dia ingin berdalil jangankan penyakit jiwa, bahkan penyakit fisik pun bisa sembuh dengan Al-Qur'an. Artinya kalau penyakit fisik bisa sembuh, lebih utama penyakit apa? Jiwa. Karena jiwa yang orang langsung bilang Al-Qur'an obat, pikiran mereka pasti penyakit apa? Jiwa. Penyakit badan benar enggak? Nah, dia sebutkan dalilnya bahwasanya Al-Qur'an juga bisa merupakan obat dari penyakit badan. Telah valid atau telah sahih dalam Sahihain, itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpergian dalam suatu safar sampai mereka singgah satu kampung dari kampung-kampung Arab. Maka mereka pun minta dijamu, mereka minta dijamu. Kan itu hak bagi orang musafir kalau singgah suatu tempat punya hak untuk dijamu. Maka mereka minta jamuan, fa abau ayyudhayifuhum, namun mereka ternyata orang kampung tersebut enggan menjamu para sahabat. Dan Allah mentakdirkan ternyata falu diqasayidu dzalikal hayy, ternyata kepala kampung tersebut kena sengatan binatang berbisa, entah ular, entah kalajing, entah yang lainnya. Maka mereka berusaha dengan segala cara untuk menyembuhkan orang ini. Ini penyakit fisik atau penyakit hati? Penyakit fisik. Racun masuk dalam tubuhnya. Namun usaha mereka tidak ada yang berhasil sama sekali. Akhirnya di antara mereka ada yang kasih ide, bagaimana kalau kalian mendatangi sekelompok orang yang singgah di kampung kita itu? Bisa jadi di antara mereka, di sisi sebagian mereka ada obat. Maka orang-orang kampung tersebut mendatangi para sahabat. Kemudian mereka berkata, ya ayuhar rahtu, hai sekelompok orang, sungguhnya pimpinan kami, kepala kampung kami terkena sengatan binatang berbisa. Dan kami sudah berusaha dengan segala cara namun tidak bermanfaat. Fahal inda ahadin minkum min syai', apakah ada sesuatu yang bisa diberikan kepada di antara salah seorang kalian yang bisa diberikan kepada pimpin kami? Maka sebagian sahabat berkata, "Na'am, ada. Wallahi inni la arqi." Demi Allah aku adalah tukang ruqyah. Aku suka meruqyah. Ini menjelaskan bahwasanya semua sahabat orang alim atau tidak? Insyaallah ini alim semua. Mereka ngerti, tapi tidak semuanya ahli apa? Ruqyah. Ruqyah mauhibah, terkadang ada orang diberikan apa? Keahlian untuk meruqyah meskipun dia tidak lebih alim daripada yang lainnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq tidak terkenal dengan ahli ruqyah. Ini sahabat mungkin jauh di bawah Abu Bakar As-Siddiq tapi dia terkenal sebagai apa? Ahli ruqyah. Allah berikan kelebihan kepada dia sehingga dia mengatakan wallahi inni la arqi. Padahal mereka berkelompok, tidak semua mengatakan kami semua bisa ruqyah, enggak. Tapi salah satu di antara mereka mengatakan inni la arqi, aku benar-benar bisa meruqyah. Akan tetapi demi Allah, kami sudah minta jamuan dari kalian, kalian tidak mau jamu kami. Kalau gitu aku tidak akan meruqyah sampai kalian kasih aku upah. Sampai aku upah. Akhirnya mereka diskusi fasalahuhum, akhirnya mereka sepakat untuk dikasih sekumpulan kambing, beberapa ekor sekumpulan ekor kambing. Kemudian dia pun datang kepada kepala kampung yang sakit tersebut. Kemudian dia itu sedikit meludah kepadanya dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu surat Al-Fatihah. Fa ka'anna manasyita min iqal. Kemudian dia sembuh seakan baru lepas dari ikatan. Kemudian dia pun fantalaka yamshi wa ma bihi qalabah. Kemudian dia berdiri, dia berjalan, tadinya mungkin enggak bisa bergerak, tahu-tahu berdiri berjalan tidak ada seakan-akan tidak pernah ada penyakit sebelumnya. Dan ternyata mereka menunaikan janji mereka, akhirnya mereka memberikan sekelompok ekor kambing kepada para sahabat. Setelah dapat kambing, para sahabat ngobrol di antara mereka, ayo kita bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Maka yang ruqyah berkata, la naf'al, kita tidak akan bagi-bagi sampai kita datang kepada Nabi dan kita ceritakan apa yang terjadi. Kita lihat apa perintah Nabi kepada kita. Ini masalahnya baca Al-Fatihah dapat apa? Kambing. Jadi para sahabat ragu, mereka tidak asal bagi. Jangan dulu, tanya dulu, ini benar nggak ini? Ya. Tadi minta kambing karena menjengkelkan, mereka tidak mau kasih makan siang, ya sudah, mending kasih kambing. Akhirnya mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan mereka ceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dari mana kau tahu itu ruqyah? Ruqyah artinya ruqyah bisa menyembuhkan. Tsumma qala qad asabtum. Kata Nabi SAW, kalian telah tepat. Iktasimu, bagilah kambing-kambing tersebut, wadribu li ma'akum sahman, dan kasih juga bagian buat saya. Artinya untuk meyakinkan hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan.